Mengapa ketika kita menekan tombol power pada laptop, hanya dalam beberapa detik saja komputer sudah siap digunakan? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Farizal Galib, kerap disapa dengan Reza, seorang mahasiswa Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas sekaitan tentang jurusan saya, yaitu Sistem Operasi. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa ketika kita menekan tombol power pada laptop, hanya dalam beberapa detik saja komputer sudah siap digunakan? Bahkan untuk membuka Microsoft Word, Google Chrome, Spotify, bahkan bermain game secara bersamaan. Padahal semua aplikasi tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Pada video kali ini kita akan membahas 5 materi utama tentunya tentang sistem operasi. Yang pertama, apa itu pengantar sistem operasi? Yang kedua, manajemen proses. Yang ketiga, deadlock. Yang keempat, perkembangan dan jenis input dan output, serta security atau keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras atau hardware. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan Microsoft Word, Google Chrome, bahkan game. Nah, contoh yang kita sering ketahui tentang sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, bahkan iOS. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu menjalankan sebuah proses, yang dimana dalam menjalankan sebuah proses, OS berguna untuk menjalankan sebuah program, bahkan mengatur CPU agar setiap program yang dijalankan dapat digunakan secara bergiliran. Yang kedua adalah mengelola memori, yang dimana OS dapat mengalokasikan penyimpanan atau sebuah RAM dan menghindari bentrokan penggunaan memori. Yang ketiga adalah mengelola file, yang dimana OS dapat membuat folder, menyimpan data, bahkan menghapus data. Yang keempat, mengelola hardware atau perangkat keras seperti keyboard, printer, dan hardware lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keamanan sistem seperti login pengguna, password, bahkan hak akses file. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari sistem operasi itu sendiri? Nah, yang pertama tujuannya tentu saja dapat mempermudah penggunaannya ke sebuah komputer. Yang kedua, dapat mengoptimalkan penggunaannya hardware atau perangkat keras. Yang ketiga, menjamin keamanan data. Dan yang terakhir, dapat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Dan masih banyak komponen-komponen pada sistem operasi atau OS. Nah, kurang lebih ilustrasi dari sistem operasi seperti ini. Yang dimana artinya, semua perintah dari pengguna akan diproses terlebih dahulu oleh sistem operasi sebelum dikirim atau diteruskan ke perangkat keras. Pembahasan kedua adalah manajemen proses. Apa itu proses? Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan. Sekarang coba bayangkan, ketika kalian membuka aplikasi secara bersamaan, Google Chrome, Microsoft Word, bahkan Spotify, apakah CPU mengerjakan semua aplikasinya secara bersamaan? Jawabannya tidak. CPU akan mengatur giliran setiap aplikasi agar semuanya tetap berjalan dengan lancar. Ketiga aplikasi tersebut disebut sebuah proses. Tujuan dari manajemen proses ini yang dimana dapat menjalankan banyak program secara sekaligus, kemudian mengatur penggunanya CPU, dan menghindari konflik antar program, bahkan meningkatkan efisiensi dari sebuah komputer. Siklus dari manajemen proses seperti pada gambar ini, yang dimana pertama program telah dibuat, kemudian menunggu giliran menggunakan CPU, setelah itu proses sedang dijalankan di sebuah CPU, kemudian menunggu proses yang lain seperti membaca sebuah file, dan yang terakhir programnya selesai. Nah, ada semua komponen utama dalam manajemen proses, yaitu CPU scheduling. Karena CPU hanya satu atau terbatas, sistem operasi harus menentukan siapa yang mendapatkan giliran terlebih dahulu. Contoh algoritma yang paling sering umum digunakan adalah FCFS atau First Come, First Serve. Nah, supaya lebih mudah dipahami, mari kita gunakan contoh yang sederhana. Bayangkan kita sedang mengantre di kasir minimarket. Orang pertama datang, kemudian orang kedua, terus disusul orang ketiga. Kasir tentu akan melayani orang pertama terlebih dahulu. Setelah selesai, baru orang kedua, kemudian orang yang ketiga. Nah, konsep inilah yang digunakan oleh algoritma First Come First Serve atau FCFS. Materi yang ketiga adalah deadlock. Sekarang bayangkan terdapat dua orang atau mobil yang ingin melewati sebuah jembatan yang sangat sempit dari arah yang berlawanan. Tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya, kedua orang tersebut berhenti di tengah jembatan. Tidak ada yang bisa maju, dan kondisi inilah yang disebut deadlock. Deadlock adalah sebuah kondisi ketika ada dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Akibatnya, sistem menjadi macet. Contoh dalam komputer, proses A sedang memegang printer, kemudian menunggu scanner.
sedangkan proses B sedang memegang scanner kemudian menunggu printer. A menunggu B, B menunggu A. Jadinya macet. Ada 4 syarat terjadinya sebuah deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yang kedua adalah hold and wait, yang ketiga no preemption, dan keempat adalah circular wait. Jika keempat kondisi ini sudah terpenuhi, maka deadlock akan terjadi. Tapi ada loh caranya untuk mengatasi ketika terjadinya sebuah deadlock. Yang pertama adalah prevention, yang kedua adalah avoidance, yang ketiga adalah detection, dan yang keempat yang sering umum kita dengar adalah recovery. Yang dimana ketika jika deadlock sudah terjadi, recovery akan menjalankan 3 hal. Yang dimana yang pertama adalah menghentikan proses, yang kedua sistem akan di restart, dan yang terakhir akan mengambil kembali dari sebuah resource. Nah, sekarang kita sudah berada di 2 materi terakhir, yaitu perkembangan dan jenis dari input atau output atau I/O. Jadi, apa itu input dan apa itu output? Ketika kita mengetik menggunakan sebuah keyboard, sebenarnya apa yang terjadi? Huruf yang kita tekan akan dikirim menuju sebuah sistem operasi. Sistem operasi akan meneruskannya ke CPU untuk diproses. Setelah selesai, hasilnya akan ditampilkan kembali ke sebuah monitor. Inilah yang disebut proses input dan output. Jadi, input adalah perangkat untuk memasukkan data, sedangkan output adalah perangkat untuk menampilkan hasil. Nah, contoh input seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon, bahkan touchscreen. Sedangkan contoh dari output ialah monitor, printer, speaker, LCD, dan proyektor. I/O mengalami sebuah perkembangan yang dimana generasi awal kita hanya mengenal punch card dan magnetic tape. Kemudian generasi berikutnya kita mengenal keyboard dan monitor CRT. Dan di era sekarang atau generasi modern kita sudah mengenal SSD, touchscreen, dan beberapa hal lainnya. Nah, sekarang gimana cara kerja dari sistem I/O ini atau input dan output? Hampir sama seperti sebelumnya yang dimana user akan mengirimkan ke input device, kemudian yang akan dijalankan ke operating system, setelah itu ke CPU, dan yang terakhir ke output device. Kemudian ada teknik dari I/O. Yang pertama adalah program, yang kedua adalah interrupt driven I/O, dan yang ketiga adalah DMA atau direct memory access. Teman-teman bisa mempause video ini untuk melihat penjelasannya secara detail. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu keamanan dari sistem operasi. Pernahkah kalian menerima email yang meminta untuk memasukkan password dari akun Anda? Atau mungkin pernah mendengar berita tentang ransomware yang dimana mengunci seluruh data dari komputer? Ancaman seperti ini semakin sering terjadi. Oleh karena itu, sistem operasi harus memiliki mekanisme keamanan yang baik. Keamanan sistem operasi adalah upaya untuk melindungi sebuah komputer dari akses yang tidak sah, kerusakan, pencurian data, bahkan serangan dari cyber. Nah, teman-teman, ada beberapa istilah dari ancaman keamanan yang mungkin teman-teman belum tahu artinya. Yang pertama adalah virus, yang dimana program dapat merusak sebuah file. Yang kedua adalah worm, yang dimana menyebar melalui jaringan. Yang ketiga adalah trojan, yaitu menyamar sebagai sebuah aplikasi biasa. Ransomware adalah mengunci data dan meminta sebuah tebusan. Spyware adalah mengunci informasi dari sebuah pengguna. Dan yang terakhir adalah phishing, yang dimana menipu pengguna untuk mendapatkan sebuah passwordnya. Nah, untuk menjaga keamanan dari sistem operasi, ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan. Yang pertama, mungkin teman-teman sering pernah dengar ya, itu adalah authentication atau verifikasi identitas. Yang dimana teman-teman bisa menggunakan password, fingerprint, ataupun Face ID. Dan masih banyak mekanisme-mekanisme yang lain yang teman-teman bisa kenali dan cari tahu. Sebagai kesimpulan, sistem operasi bukan hanya sekadar perangkat lunak yang dapat membuat komputer itu menyala. Sistem operasi berperan sebagai pengatur seluruh sumber daya dari komputer, mulai dari mengelola proses, mengatur perangkat input dan output, mencegah terjadinya deadlock, hingga menjaga keamanan dari sistem dari sebuah ancaman. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana sebuah komputer dapat bekerja secara efisien dan aman dalam menjalankan berbagai aktivitas seorang pengguna. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat menjadi ilmu dan bekal positif untuk teman-teman semua yang telah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Dadah!